Halo Tagarians, ketemu lagi sama saya Kori Olivia di YouTube channel Tagar TV. Dan dalam video kali ini saya mau membacakan berita pilihan redaktur Tagar mengenai Omnibus Law Cipta Kerja. Pada masa awal pandemi, ada 33 perusahaan asing yang keluar dari Cina karena negara itu menutup diri. Indonesia pun menyambut gembira karena merasa akan mendapat limpahan investasi asing besar-besaran. Dan kalau puluhan perusahaan asing itu jadi dibangun di Indonesia, maka ribuan tenaga kerja kita pun akan terserap. Tapi ternyata Indonesia kalah menarik dari Vietnam. Padahal negara itu hanya seluas Papua dan jumlah penduduknya pun hanya separuh dari penduduk di Jawa. Ternyata kuncinya ada di kemudahan investasi dan perizinan. Pemerintah Vietnam mempermudah semua urusan supaya asing tertarik untuk berinvestasi di sana. Izin investasi Vietnam cukup satu pintu, sangat ringkas, dan juga diberi banyak fasilitas. Itulah kenapa perusahaan asing lebih suka bangun pabrik di Vietnam atau Singapura. Karena model kedua negara itu sama, tidak ada demokrasi yang kebablasan seperti di Indonesia. Inilah yang membuat Presiden Jokowi geram, sehingga pemerintah dan DPR makin gencar membahas tentang rencana Undang-Undang Cipta Kerja yang dirangkum dalam konsep Omnibus Law. Pengertian Omnibus Law sendiri adalah aturan yang memangkas aturan-aturan lain menjadi hanya satu aturan saja. Dengan begitu, semua perizinan investasi dan masalah tenaga kerja sekarang jadi urusan pusat, bukan lagi urusan daerah. Akhirnya Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020. Keputusan tersebut diambil berdasarkan suara terbanyak atau dalam hal ini partai yang menyetujui Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja diantaranya Partai PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Sedangkan partai yang menolaknya adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Pengesahan ini pun menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, terutama pihak buruh. Bahkan Omnibus Law Cipta Kerja juga disebut mengabaikan hak 7 juta warga yang menganggur. Ya benar Tagarians, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik memang ada sekitar 7 juta penduduk Indonesia yang tidak bekerja. Itu artinya mereka membutuhkan pekerjaan segera untuk melanjutkan kehidupan yang layak dengan kecukupan sandang, pangan, dan papan. Terkait hal itulah pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Secara nasional, pada tahun 2019, jumlah pekerja informal mencapai 74,1 juta orang. Sedangkan pekerja formal, 55,3 juta orang. Besarnya jumlah pekerja informal, antara lain terjadi karena perkembangan ekonomi digital yang memacu usaha wira swasta secara online dan mandiri. Selain itu, kaum milenial yang juga cenderung memilih jam kerja yang fleksibel, sehingga mendorong pekerja informal. Hanya saja muncul gelombang protes berupa penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang justru mengingkari atau menyangkal hak sekitar 7 juta warga yang butuh pekerjaan untuk menyambung kehidupan mereka. Bagi pemerintah, upaya menjaga tenaga kerja merupakan bagian dari usaha untuk memberikan pekerjaan sebagai penopang hidup bagi sekitar 7 juta warga yang tidak bekerja. Secara ekonomis adalah hal yang mustahil memberikan pekerjaan kepada jutaan pengangguran itu tanpa investasi yang baru. Untuk itulah diperlukan investor yang sudah tentu memerlukan regulasi yang memudahkan mereka menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah tidak hanya memikirkan 7 juta pengangguran yang ada saat ini, tapi juga setiap tahun angkatan kerja baru bertambah 2 juta orang. Jika pengangguran yang sekarang tidak segera mendapatkan pekerjaan, maka masalah baru yang lebih besar akan muncul karena jumlahnya bertambah jadi 9 juta orang. Untuk menyerap tenaga kerja yang menganggur itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi real.
Secara ekonomis, setiap 1% pertumbuhan akan menyerap 400.000 tenaga kerja. Dalam 5 tahun terakhir ini, pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 5% per tahun. Tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 6% atau lebih per tahun untuk membuka lapangan kerja baru bagi sekitar 7 juta warga yang menganggur dan 2 juta angkatan kerja baru yang segera membutuhkan pekerjaan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% per tahun, dibutuhkan investasi baru sebesar 4.800 triliun rupiah. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi memerlukan dana segar 800 triliun rupiah. Untuk itulah diperlukan regulasi yang bisa mendatangkan investor baru agar investasi yang dibutuhkan bisa terpenuhi. Tentu saja ini tidak terlepas dari harapan untuk memberikan pekerjaan bagi 7 juta pengangguran dan 2 juta angkatan kerja baru. Pilihan hanya mengandalkan investasi baru karena sumber pendanaan dalam negeri seperti pajak tidak bisa diandalkan. Pajak penghasilan atau PPh 21 perorangan sangat rendah di Indonesia. Tahun 2018 misalnya, yang melaporkan surat pemberitahuan atau SPT pajak penghasilan orang pribadi hanya 10,5 juta. Padahal pemerintah menargetkan 14 juta pelapor dari 18 juta wajib pajak PPh perorangan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, perlu juga dipertanyakan jumlah wajib pajak perorangan yang real. Dalam kaitan itulah, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah berharap ada investor baru yang membawa dana segar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga 7 juta pengangguran dan juga 2 juta angkatan kerja baru bisa mendapatkan pekerjaan untuk melanjutkan kehidupan mereka yang layak. Lapangan kerja dengan investasi baru erat kaitannya dengan tenaga kerja. Sehingga diperlukan pembaruan regulasi di sektor ketenagakerjaan yang dalam hal ini melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Penerapan Omnibus Law sudah diterapkan di banyak negara dengan Common Law System. Penerapan Omnibus Law ini merupakan langkah hukum untuk memperbaiki regulasi di negara yang bersangkutan untuk meningkatkan daya saing investasi. Pemerintah sendiri menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk memperluas lapangan kerja dengan investasi dan upaya melindungi pekerja existing. Sedangkan untuk penciptaan lapangan kerja baru, sekaligus meningkatkan perlindungan bagi pekerja, diperlukan reformasi regulasi. Dalam hal ini, sektor ketenagakerjaan secara menyeluruh. Omnibus Law Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan diutamakan pada aspek-aspek perlindungan pekerja existing, dan tentu saja perluasan lapangan kerja untuk tenaga kerja yang masih menganggur dan pekerja baru. Tagarians, demikian berita pilihan redaktur Tagar hari ini mengenai Omnibus Law Cipta Kerja. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.